Kayaknya kita semua pernah ya ngerasa bingung gitu, mungkin sedikit nggak berdaya pas lihat orang yang kita sayang lagi kesulitan. Entah itu soal kesehatan mental atau ya beban hidup lainnya. Pengen banget bantu, tapi seringnya malah bingung gitu ya. Mulai dari mana, ngomong apa, takut salah malah bikin tambah parah. Pernah nggak sih Anda ngerasa gitu? Iya, itu dilema yang umum banget. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih soal ini. Gimana sih cara kasih dukungan yang efektif, tapi juga tetap penuh kasih sayang? Sumber kita kali ini bab 13 dari bukunya Dr. Julie Smith, Why Has Nobody Told Me This Before? Beliau kan psikolog klinis ya, jadi insight-nya praktis banget. Kita coba bedah bareng-bareng ya, langkah konkretnya apa aja. Iya, menarik banget bab ini karena Dr. Smith itu nekankan bahwa dukung orang lain tuh bukan berarti kita harus punya semua jawaban atau tugas kita memperbaiki mereka gitu. Fokusnya lebih ke gimana kita bisa hadir. Ya, hadir aja buat mereka secara suportif, itu aja udah bentuk dukungan yang kuat banget loh. Oh gitu ya, berarti bukan jadi pahlawan super gitu ya, tapi lebih jadi ya manusia yang peduli aja. Oke oke, mari deh kita bedah bareng-bareng. Langkah pertamanya apa nih yang paling dasar, yang mungkin sering kita lupain? Oke, langkah pertama ini mungkin kedengarannya simple ya, tapi dampaknya itu luar biasa. Dr. Smith nekankan di poin pertama itu soal kekuatan dari sekedar hadir. Kita kan seringnya fokus banget cari solusi, ya kan? Atau mikir kata-kata yang pas gitu. Padahal cuma nunjukin kita ada di sana, kita peduli, itu udah berarti banget. Hadir itu maksudnya secara fisik atau emosional atau gimana? Dua-duanya sih, bisa aja cuma rutin nanya kabar, kirim pesan singkat nunjukin perhatian, atau ya beneran luangin waktu buat bareng. Intinya bukan ngisi sepi pakai nasehat ya, tapi lebih ke nunjukin, gue di sini nih bareng lo, lu nggak sendirian, gitu. Tindakan simpel ini tuh bisa banget ngurangin rasa terisolasi yang sering banget muncul pas lagi susah. Jadi intinya sih jangan remehin kekuatan kehadiran. Itu bukan pasif loh, tapi aktif ngelawan isolasi. Wah, lega dengernya. Jadi nggak perlu ngerasa gagal ya kalau kita nggak punya solusi ajaib. Tapi gimana kalau kita ngerasa nggak paham-paham banget sama apa yang mereka alamin? Misal, ada diagnosis spesifik gitu, kita kan awam banget. Perlu riset mendalam dulu gitu? Ya nggak perlu sampai jadi ahli juga sih. Tapi Dr. Smith memang nyaranin di poin kedua buat coba belajar sedikit aja. Sedikit tentang kondisi spesifik yang mereka hadapi, kalau memang ada diagnosis ya. Tujuannya bukan buat diagnosis atau ngeguruin mereka, bukan. Lebih ke biar kita paham tantangan unik yang mungkin mereka hadapi tapi dari sudut pandang mereka. Ini bantu kita kasih dukungan yang lebih empati, lebih pas sasaran, nggak cuma asumsi. Misalnya nih, paham kalau capeknya orang depresi itu beda sama capek biasa. Nah, pemahaman kecil kayak gitu nunjukin kita usaha lihat dari sisi mereka. Oke, jadi kuncinya empati yang terinformasi ya, bukan cuma simpati umum aja. Nah, belajar soal kondisi mereka ini bisa jadi bikin kita melek juga soal, ya keseriusan situasinya. Kapan nih momennya kita perlu dorong mereka cari bantuan profesional? Atau malah kita yang harus gerak cari bantuan? Kayaknya batasnya suka abu-abu ya. Nah, ini krusial banget. Dibahas di poin ke-12. Kalau obrolan udah mulai ngarah ke rasa putus asa yang dalam banget, ngerasa nggak ada jalan keluar, atau kalau Anda punya khawatir sekecil apapun soal keselamatan mereka, entah itu nyakitin diri sendiri atau orang lain, Dr. Smith nekenin banget, jangan ditunda. Harus segera cari saran profesional. Profesional itu contohnya. Bisa kontak hotline krisis, psikolog, dokter. Jangan pernah mikir ini bisa ditangani sendiri atau diremehin aja tanda-tandanya. Keselamatan itu prioritas mutlak, nggak bisa ditawar. Oke, catat. Cari bantuan profesional kalau ada tanda bahaya itu harga mati. Tapi nih, pas kita fokus banget ke orang lain, ke keselamatannya, dukungannya, kadang kita lupa ya kalau proses ini juga nguras energi kita banget. Sering dengar loh orang ngerasa bersalah gitu kalau mikirin diri sendiri pas orang terdekatnya lagi susah. Gimana Dr. Smith bahas ini? Iya, ini poin kelima yang penting banget dan ditekankan sama Dr. Smith tapi sering banget diabaikan. Dukung orang lain, apalagi jangka panjang ya, itu bisa banget nguras emosi dan energi. Itu fakta. Makanya penting banget, ini bukan egois ya, tapi penting buat Anda sebagai pendukung buat juga dapat dukungan buat diri sendiri. Dukungan buat pendukung? Maksudnya gimana tuh? Ya, cari teman yang bisa dipercaya buat cerita, anggota keluarga lain, mungkin ikut kelompok dukungan sebaya, atau bahkan ke terapis buat diri sendiri. Ini cara buat mencegah burnout, kelelahan emosional.
Kan ada pepatah, nggak bisa nuang dari cangkir kosong. Jadi jaga diri itu syarat biar bisa terus dukung secara efektif dan berkelanjutan. Analogi cangkir kosong itu kena banget ya. Ini kayaknya nyambung banget sama poin ke-6 soal netapin batasan atau boundaries. Konsep batasan ini kadang suka disalahpahami ya, kayak jadi kurang peduli gitu. Gimana Dr. Smith jelasin pentingnya batasan ini? Justru kebalikannya, netapin batasan itu bukan ngurangin kepedulian, tapi mastiin kepedulian itu bisa awet. Dukung orang bukan berarti hidup Anda berhenti total kan? Kebutuhan Anda jadi nggak penting, atau Anda harus siap sedia 24/7 ngorbanin segalanya? Nggak gitu. Batasan yang jelas itu bantu jaga keseimbangan sehat. Contoh batasannya kayak gimana? Bisa aja soal ngatur kapan Anda bisa diajak ngobrol, bantuan jenis apa yang realistis bisa Anda kasih, atau ya sekedar jaga ruang pribadi Anda. Dr. Smith nyaranin buat pahami nilai-nilai pribadi kita sebagai panduan. Batasan ini ngelindungin kita dari capek dan mungkin rasa kesel ya, jadi kita bisa tetap hadir tulus tanpa ngorbanin kesehatan mental dan fisik kita sendiri. Jadi batasan itu justru fondasi dukungan yang sehat. Oke. Jadi batasan itu bukan tembok ya, tapi lebih kayak pagar pengaman biar kita tetap bisa jadi kebun yang subur buat orang lain. Menarik. Nah, selain batasan sehari-hari, Dr. Smith juga nyinggung soal bikin rencana krisis di poin ke-7. Ini kedengarannya agak formal ya. Mungkin agak serem juga buat dibahas. Sepenting apa sih ini? Mungkin kedengerannya serem di awal, tapi ini sebenarnya langkah pencegahan yang bijak banget loh. Apalagi kalau ada riwayat perilaku beresiko atau kekhawatiran soal keselamatan tadi. Anggap aja kayak nyiapin prosedur darurat kebakaran di rumah. Rencana krisis ini nggak perlu rumit kok. Intinya, duduk bareng kalau bisa pas kondisi lagi stabil ya, buat kenali tanda-tanda awal kalau situasi mulai memburuk. Terus? Ya terus sepakati bareng langkah konkretnya apa. Kalau mulai gitu, siapa yang bakal dihubungin? Terapis, keluarga lain, layanan darurat, perlu ke tempat aman nggak? Kemana? Gitu. Nulisin ini bisa bantu banget soalnya pas panik kan susah mikir jernih ya. Ini soal persiapan aja, bukan nakut-nakutin. Sip. Jadi kayak peta navigasi pas badai datang ya? Oke, balik lagi nih ke interaksi sehari-hari yang lebih umum. Ada penekanan kuat di poin 8 dan 11 soal kekuatan mendengarkan. Tapi bukan cuma dengerin biasa ya, tapi dengerin pakai rasa kasih, baik, dan penasaran. Bedanya apa sih sama cara kita biasa dengerin obrolan? Wah, bedanya gede banget. Dengerin biasa itu kan seringnya fokus ke apa yang diomongin ya. Terus kita di kepala udah sibuk nyiapin jawaban atau solusi. Nah, dengerin dengan penuh kasih, kata Dr. Smith, itu soal nyoba memahami perasaan dan pengalaman di balik kata-kata itu. Perhatian penuh, nggak ngejudge, nggak nyela pakai cerita kita, dan yang penting, nggak langsung kasih nasihat kecuali diminta. Terus gimana caranya nunjukin kita dengerin kayak gitu? Beneran didengar dan divalidasi. Perasaan dipahami dan nggak sendirian ini punya efek terapi yang kuat loh. Menariknya lagi, Dr. Smith juga nyebut riset yang nunjukin kalau ngasih dukungan sosial kayak gini, tuh ternyata bagus juga buat kesehatan si pemberi dukungannya. Oh iya, jadi ada manfaatnya juga buat kita ya? Wah, dan penekanan jangan kasih nasihat kecuali diminta itu penting banget kayaknya. Sering banget refleks kita pengen benerin. Terkait kualitas interaksi ini, Dr. Smith juga nyebut di poin ke-9 kalau momen-momen kecil kebersamaan itu juga berarti banget. Jadi nggak harus selalu ngobrol dalam dan berat gitu ya? Tepat sekali. Ini melegakan banget loh. Koneksi dan dukungan itu nggak melulu harus sesi curhat yang intens. Dr. Smith nekankan kalau ngabisin waktu bareng dalam aktivitas yang tenang, biasa aja, itu juga bisa suportif banget. Contohnya? Iya, nonton film bareng diam-diam, jalan santai sampingan, gak harus ngobrol terus, atau cuma duduk di ruangan yang sama sambil ngerjain kerjaan masing-masing. Kehadiran fisik yang tenang ini ngirim pesan kuat. Aku nyaman sama kamu dan kamu gak sendirian. Ini ngurangin tekanan harus selalu ngomong yang benar. Wah, iya juga ya. Bener-bener ngurangin beban, nggak harus selalu ada agenda gitu ya dalam kebersamaan. Nah, kalaupun kita pengen mulai obrolan yang lebih dalam dikit, kadang kan kita kejebak pertanyaan yang jawabannya pendek banget. Misal nanya, kamu baik-baik aja? Dijawab, iya. Ada tips dari Dr. Smith soal nanya biar lebih membuka ruang? Ada, ini nyambung ke poin 10. Kuncinya itu pakai pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup kayak, kamu baik-baik aja? Kan emang ngundang jawaban singkat iya atau enggak? Coba deh, ajukan pertanyaan yang nggak bisa dijawab cuma satu kata.
Misalnya apa yang lagi banyak kamu pikirin belakangan ini? Atau gimana perasaanmu ngelewatin minggu ini? Atau apa yang kerasa paling berat buat kamu sekarang? Pertanyaan kayak gitu ngasih sinyal kalau Anda beneran pengen dengar lebih banyak dan ngasih mereka ruang buat cerita sesuai kesiapan mereka, tanpa ngerasa diinterogasi. Pertanyaan terbuka ya. Oke, tips praktis bagus tuh. Kita udah banyak ngomongin dukungan emosional nih ya. Hadir, dengerin. Gimana sama sisi praktisnya? Sepenting apa nawarin bantuan nyata buat tugas sehari-hari? Ini penting banget dan seringnya dihargai banget. Ini ditekankan di poin ke-13, jangan pernah remehin dampak bantuan praktis. Pas seseorang lagi berjuang keras, entah karena masalah mental, fisik, baru punya bayi, atau lagi berduka, energi buat ngerjain tugas rutin itu bisa habis banget. Tugas kayak di mana tuh? Ya, hal-hal kayak masak, bersih-bersih rumah, belanja, nganter kemana gitu, atau bantu urus administrasi. Itu bisa kerasa kayak gunung loh buat mereka. Nawarin bantuan konkret yang spesifik, mau aku bawain makan malam besok, itu lebih bagus dari kabari ya kalau butuh apa-apa. Itu bisa banget ngurangin beban mereka. Bentuk kepedulian yang nyata banget. Bantuan praktis sebagai bentuk cinta yang konkret ya. Oke. Poin menarik lainnya nih di poin 14. Soal peka sama situasi yang mungkin bikin mereka ngerasa rentan. Bisa dijelasin lagi maksudnya gimana? Maksudnya, coba antisipasi atau peka sama momen atau situasi sosial yang mungkin secara khusus bakal susah atau bikin nggak nyaman buat mereka sesuai kondisi mereka sekarang. Contoh dari Dr. Smith itu, orang yang baru kehilangan pasangan mungkin ngerasa canggung banget dan sedih pas datang ke kawinan sendirian pertama kali, atau orang dengan kecemasan sosial mungkin kewalahan banget di acara kumpul-kumpul gede. Terus kita harus gimana di situasi gitu? Nah, di momen kayak gitu, insting kita mungkin malah ngehindar ya karena bingung mau ngomong apa. Justru, Dr. Smith nyaranin sebaliknya. Deketin mereka, tunjukin kepedulian ekstra, temenin bentar, ajak ngobrol ringan. Tindakan proaktif ini bisa bikin perbedaan besar. Bikin mereka ngerasa dilihat dan gak sendirian pas lagi rentan. Jadi bukan ngehindar karena canggung, tapi justru deketin dengan peka ya. Penting nih buat diingat. Terus nih, pas kita lagi ngabisin waktu bareng mereka, fokusnya harus selalu ke masalah atau perjuangan mereka terus gitu. Kayaknya capek juga ya, buat mereka dan buat kita. Nggak harus sama sekali. Ini dibahas di poin ke-15. Sangat boleh dan seringnya bagus banget buat ngalihin obrolan ke topik lain yang lebih ringan atau lakuin aktivitas yang nyenengin bareng. Ngasih distraksi sehat itu bisa jadi hadiah berharga loh. Pas orang lagi kejebak pikiran negatif atau rasa sakit, susah buat mereka nyari pengalihan sendiri. Jadi ngapain aja misalnya? Ya, nonton film komedi bareng, main game, ngobrolin hobi, atau aktivitas luar yang ringan. Itu bisa ngasih jeda yang dibutuhin banget dari beban pikiran mereka. Jadi jangan ngerasa bersalah kalau nggak selalu bahas masalahnya. Kebersamaan yang menyenangin juga bentuk dukungan kok. Ngasih liburan sejenak dari masalah mereka ya? Masuk akal. Nah, satu lagi nih yang sering jadi tantangan buat kita sebagai pendukung soal ekspektasi. Kita kan pengen banget ya, mereka cepat pulih, cepat balik kayak dulu. Gimana Dr. Smith nanggepin harapan ini? Ini pengingat yang penting banget di poin ke-16. Dr. Smith menekankan kalau proses pemulihan, apalagi dari masalah kesehatan mental, itu jarang banget lurus. Linear gitu, pasti ada maju mundurnya. Ada hari baik, ada hari buruk. Ekspektasi kita kalau mereka harus terus membaik atau sembuh dalam waktu tertentu, itu malah bisa jadi beban tambahan buat mereka. Jadi gimana dong sikap kita? Mereka bisa ngerasa gagal atau ngecewain kalau nggak sesuai harapan kita. Justru, dukungan terbaik itu yang bisa nerima pasang surut ini. Dikelilingi orang yang paham kalau proses ini butuh waktu dan nggak selalu mulus itu, bakal bantu mereka lebih nerima perjalanan mereka sendiri. Oke, nerima proses yang naik turun itu kuncinya ya, bukan nuntut kemajuan terus. Terakhir nih, poin ke-17, bahas soal jujur. Gimana kalau kita sebagai pendukung beneran ngerasa buntu? Nggak tahu mesti ngomong atau ngapain lagi. Boleh ngaku gitu. Sangat boleh, dan bahkan dianjurin sama Dr. Smith. Pura-pura tahu segalanya atau selalu punya kata-kata yang pas itu kan capek ya, dan gak asli juga. Lebih baik jujur aja. Anda bisa bilang sesuatu kayak, aku beneran pengen ada buat kamu. Tapi jujur aku kadang bingung cara terbaik bantu gimana. Aku takut salah ngomong atau salah laku. Tolong kasih tahu ya, kalau ada yang aku lakuin atau omongin kurang pas atau nggak ngebantu.
Emang nggak apa-apa ngomong gitu. Justru kejujuran kayak gini bisa nguatin hubungan loh. Ini nunjukin kerentanan Anda, ngurangin tekanan buat diri sendiri dan ngebuka pintu buat mereka mungkin ngasih tahu apa yang sebenarnya mereka butuhin. Ini jauh lebih baik daripada diam aja karena takut salah. Kejujuran sebagai jembatannya, bukan tembok. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari semua insight Dr. Smith di bab 13 ini, dukung orang lain itu ternyata bukan soal jadi ahli, bukan soal benerin mereka, bukan juga soal punya semua jawaban. Intinya lebih ke, ya berani buat tetap hadir, dengerin dengan niat tulus buat paham, nunjukin peduli secara konsisten lewat hal kecil, nawarin bantuan praktis, dan nerima proses mereka apa adanya. Persis. Dan jangan lupain potongan puzzle terakhir yang sama pentingnya. Jaga diri Anda sendiri selama prosesnya. Dapat dukungan buat diri sendiri, netapin batasan yang sehat, dan ngakuin keterbatasan Anda, itu yang bikin Anda bisa terus jadi pendukung yang efektif jangka panjang. Ini beneran maraton, bukan lari sprint. Jadi penting atur energi dan jaga diri sendiri juga. Bener banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan refleksi yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita kali ini. Setelah dengar berbagai cara dukung ini, coba dipikirin. Ada nggak ya satu tindakan kecil tapi konkret yang bisa Anda lakuin minggu ini buat nunjukin dukungan ke seseorang dalam hidup Anda? Atau, gimana pemahaman ini mungkin ngubah cara Anda lihat lagi pengalaman dulu pas nyoba dukung seseorang? Ada nggak sesuatu yang bakal Anda lakuin beda sekarang? Renungan kecil aja buat dibawa dalam perjalanan Anda.